Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Rotila dengan NIM 2405 1204153 dari Teknik Informatika E. Di sini saya akan melaksanakan praktikum ketiga dengan judul routing statik dengan tujuan yaitu untuk mengetahui cara kerja routing statik dan mensimulasikan routing statik dengan Cisco paket tracker. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang router statik. Router statik yaitu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Ciri-cirinya yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan dan pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Cara kerjanya ada 3. Yang pertama yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua yaitu router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Dan yang terakhir, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Di sini saya membuat skenario yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti yaitu PC ini. Di sini saya akan mengubah namanya terlebih dahulu agar terurut. Dimulai dari PC1, PC2 dan yang terakhir yaitu PC3. Langkah percobaannya yaitu setelah kita membuat seperti ini, kita akan men-setting IP, gateway router, IP address PC, netmask PC dan gateway PC. Di sini saya akan men-setting dari IP PC1. Di sini saya sudah men-setting IP-nya dengan IP address yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask ini. Di sini yang biasanya 255.0 kita mengubahnya menjadi 192 dengan gateway ini. Selanjutnya PC2. Dengan IP 192.168.1.5 dengan subnet mask yang sama dan gateway yang sama. Selanjutnya PC3. Di sini IP-nya yaitu 192.168.1.253. Di sini kita juga mengubah akhir subnet masknya yaitu dari 192 menjadi 128, dan gateway-nya juga kita ubah terakhirnya saja dari 1.62 menjadi 1.254. Setelah men-setting semua PC, di sini kita akan men-setting server yaitu dimulai dari server 1. Di sini kita juga men-settingnya sama seperti kita men-setting PC yaitu mengatur IP. IP-nya ini 333.33.33.1 yang subnet masknya ini dan gateway ini. Selanjutnya server 2 sama, kita akan men-setting IP-nya dengan IP address yaitu 43.43.43.1 dengan subnet mask yang sama, melainkan gateway-nya beda. Karena IP address-nya 43, di sini gateway-nya juga 43. Tapi bukan berakhir dengan titik 1, melainkan berakhir dengan titik 3. Di sini kita akan men-setting setiap router. Dimulai dari router 1. Yang pertama kita akan men-setting fast Ethernet 0. Di sini jangan lupa mengaktifkan agar kabel tersambung. IP address-nya yaitu ini dengan subnet mask-nya 255.255.255.192. Selanjutnya fast Ethernet 1 dengan IP address
126 dan subnet mask yang sama, dan jangan lupa menyalakan ini agar kabel tersambung. Selanjutnya ada serial itu IP address-nya yaitu 12.12.12.1 dengan subnet masknya ini. Selanjutnya serial 3 dan IP address 13.13.13.1 dengan subnet mask yang sama. Selanjutnya pada router 1 jangan lupa kita memasukkan statik, kita memasukkan network address. Di sini saya sudah memasukkannya seperti ini contohnya. Selanjutnya pada router 2. Pada router 2 yang pertama kita men-setting fast ethernet 0 dengan memasukkan IP address dan subnet mask, dan jangan lupa untuk menghidupkan ini. Selanjutnya di serial kita juga memasukkan IP dengan subnet mask seperti ini di serial 2 maupun serial 3. Di serial 3 seperti ini, dan statiknya juga jangan lupa. Sini saya sudah memasukkan statiknya, sudah memasukkan network address-nya seperti ini. Selanjutnya router 3. Router 3 juga sama. Yang pertama itu kita atur, kita setting fast ethernet 0 dengan IP address ini, dan jangan lupa untuk menghidupkan ini agar kabel tersambung. Terus fast ethernet 1 yaitu ini 43.43.43.3. Selanjutnya serial 2 ini, dan serial 3. Jangan lupa kita juga memasukkan network address. Di sini saya sudah memasukkannya seperti ini. Selanjutnya kita akan pindah ke mode simulasi. Di sini kita mengedit filternya menjadi ICMP saja, tidak menggunakan ARP lagi. Selanjutnya setelah itu kita akan mencoba menjalankan dengan mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalan PDU ICMP-nya. Selanjutnya dari PC2 akan dikembalikan lagi ke PC1, dan percobaan yang pertama berhasil. Selanjutnya kita akan lanjut pada percobaan kedua, yaitu mengirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3. Di sini dari PC3 kita akan mengembalikannya pada PC1. Di sini karena tadi dari pengiriman PC1 ke PC3 router 1 melemparnya pada router 2, jika dikembalikan router 2 melemparkannya pada router 1, lalu kembali ke PC1, dan percobaan kedua berhasil. Selanjutnya percobaan yang ketiga, yaitu kita akan mengirimkan simple PDU nya dari PC1 ke server 1. Kita akan melihat jalan PDU ICMP nya. Sampai pada server 1, kita akan mengembalikannya pada PC1, namun tidak melewati router 1 lagi, melainkan masih melewati router 2. Dari router 3 kita akan melewati router 2,
lalu ke router 1. Percobaan ketiga berhasil. Selanjutnya percobaan keempat, yaitu mengirim sampel PDU dari PC1 ke server 2. Di sini sampai pada router, selanjutnya mengirimkannya pada server 2. Dari server 2 kita akan mengembalikannya pada PC1 lagi. Di sini melewati jalan yang sama seperti dari server 1 mengembalikan pada PC1, yaitu melewati router 2, kemudian melewati router 2 terlebih dahulu, selanjutnya router 1, selanjutnya PC1. Dan percobaan keempat berhasil. Percobaan selanjutnya yaitu mengirimkan sampel PDU dari PC3 ke PC1. Kita akan melihat jalan HMP PDU nya. Jika kita mengirim dari PC1 ke dari PC3 ke PC1, itu sama halnya dengan PC1 mengirim pada PC3, yaitu melewati router 1 kemudian melewati router 2 tanpa harus melewati router 3. Dari PC1 kita akan mengembalikannya pada PC3 dan berhasil. Kita ke percobaan selanjutnya, yaitu mengirim sampel PDU dari PC3 ke PC2. Sama halnya dengan mengirim pada PC1, yaitu melewati router 2, kemudian router 1, lalu melemparnya pada PC2. Selanjutnya kita akan mengembalikannya pada PC3 kembali. Percobaan ini berhasil. Percobaan selanjutnya yaitu mengirim paket sampel PDU dari server 1 ke server 2. Kita akan mencobanya. Server 1 ke server 2. Di sini dari server 1 melewati router, lalu router melemparnya pada server 2. Kemudian kita akan mengembalikannya pada server 1 lagi. Dan percobaan ini juga berhasil. Selanjutnya kita akan mengirim sampel PDU dari server 1 ke PC1. Di sini kita akan melihat jalan PDU HMP-nya. Dari server 1 ke PC1 itu sama halnya dengan server 1 mengembalikan pada PC1, yaitu dari router 3 melewati router 2 terlebih dahulu, kemudian ke router 1. Kita akan mengembalikannya pada server 1. Kemudian jika kembali, kita tidak melewati router 2 lagi, melainkan dari router 1 langsung ke router 3. Percobaan ini berhasil. Kita akan ke percobaan selanjutnya, yaitu dari server 1 ke PC2. Sama dengan yang tadi, yaitu melewati router 2 terlebih dahulu, kemudian sampai pada PC2. Selanjutnya kita akan mengembalikannya. Dan jika kembali tidak melewati router 2 lagi, sama dengan halnya yang tadi. Dan percobaan ini berhasil. Selanjutnya percobaan yang terakhir, yaitu mengirim
sampel PDU dari PC1 ke PC3. Di sini setelah router kita melewati router 3, kita melewati router 1 terlebih dahulu dikarenakan akan mengirim ke PC3, sama halnya dengan PC1 mengirim pada PC3, yaitu melewati router 1 terlebih dahulu, selanjutnya sampai pada PC3, lalu kita akan mengembalikannya. Dan untuk kembali, di sini tidak harus melewati router 1, melainkan dari router 2 langsung ke router 3. Dan percobaannya berhasil. Mungkin hanya ini yang bisa saya praktikumkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.